Logika Matematik. Selamat datang di podcast seru dan penuh makna di Logmet, tempat dimana kita ngobrol santai tapi isinya dalam banget. Apalagi soal matematika. Saya Mei Larasati, siap nemenin kalian semua dalam obrolan seru kita hari ini. Nah, untuk topik kali ini mungkin akan terdengar berat, tapi tenang, kita akan bahas dengan cara yang ringan, yang santai, yang menyenangkan, dan pastinya bakal bikin kalian berpikir, oh ternyata matematika itu sangat penting ya. Dan simak baik-baik karena tema kita hari ini adalah pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan kita kupas tuntas dalam podcast hari ini. Nah, yang spesial hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa yang udah malang melintang di dunia pendidikan matematika. Beliau bukan cuma jago ngajar, tapi juga tahu gimana caranya bahwa pendidikan matematika itu seru dan banyak di kehidupan kita. Nah, langsung saja kita sapa pemateri kita, Teh Cindy Mulyawati. Oke, halo sahabat Logmet. Perkenalkan, nama saya Cindy Mulyawati. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Teh, ya? Iya. Mengenai matematika mungkin ya? Iya, Oke. betul banget. Nah, Teteh gimana nih kabarnya? Oke, alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah. Sibuknya apa sekarang, Teh? Sekarang mungkin ngajar mungkin ya, dan ya. dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, iya. Nah, Teh, kan kita ngobrol seru ya yang bikin banyak orang tuh merasa kayak ih sulit banget Ya. perihal matematika ya, Teh. Betul. Nah, tapi sebelum masuk ke pembicaraan yang berat-berat, boleh dong kasih sedikit aja pencerahan ya. Emang seberapa penting sih matematika di kehidupan kita? Oke, seberapa penting ya? Kalau dibilang penting, sangat-sangat penting mungkin ya, Teh. Penting banget. Oke, biar penasaran mungkin ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Itu mungkin sedikit clue-nya itu penting banget deh pokoknya Sangat gitu. penting ya, Teh? Iya, betul. Nah, menurut Teteh nih ya, kan banyak orang-orang tuh yang ngerasa kalau matematika itu tuh sebagai mata pelajaran yang sulit. Bahkan banyak dari kita tuh yang menghindari pembelajaran ini. Nah, di mana sih letak esensi penting matematika dalam kehidupan kita? Oke, esensinya itu sangat-sangat betul-betul penting ya. Baik itu bukan hanya dalam pembelajaran saja, bahkan tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ya, itu tidak akan luput dari yang namanya matematika gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang emang itu ada sebagai dasarnya gitu, dasar kita untuk mempelajari matematika dalam kehidupan gitu, seperti itu. Karena dirasa matematika itu sebagai cara kita untuk terus belajar mungkin ya, dan dimana dalam kehidupan kita kalau misalkan kita menghindari mungkin tadi ya, menghindari karena sulit ternyata ataupun karena pusing lah dan sebagainya. Nah, ternyata di matematika itu adalah kita itu ketika kita tidak mempelajari atau mengenal matematika itu adalah sebagai apa ya, nantinya tuh kita tuh ketika ada permasalahan ataupun yang lainnya itu ada sebagai solusi juga ketika kita sudah memperdalam atau mengenai matematika seperti itu. Berarti luas banget ya, Iya, Teh, ternyata cakupan luas matematika sekali, ternyata. betul. Nah, kan sebagai seorang yang memiliki background dari dunia pendidikan matematika ya, Teh. Nah, gimana sih cara biar yang mempengaruhi Teteh berpikir kalau misalkan ngambil keputusan, terus atau bahkan memecahkan masalah dalam hidup itu tuh sangat penting ada hubungannya, korelasinya nih sama matematika nih. Oke. Nah, itu sangat kita harus paham ya mengenai matematika itu. Kenapa? Karena betul yang namanya mindset gitu ya, yang dimana kan itu kita berpikir susah dan lain-lain. Sebetulnya yang membuat kita menjadi berpikir matematika itu sulit atau matematika itu sangat tidak disenangi dan lain-lain sebagainya, itu adalah sebagai mindset dari kita. Maka dari itu perlu banget untuk mindset kita itu dirubah. Karena ketika tadi betul, karena namanya perjalanan ya, kita perjalanan baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun proses pembelajaran nanti, itu pasti ada yang nama tantangan. Apalagi pada era zaman sekarang gitu ya. Tantangan perkembangan teknologi semakin canggih, yang dimana kita juga perlu adanya yang namanya itu adalah pemanfaatan teknologi dengan baik gitu. Karena di kalangan sekarang itu banyak sekali para remaja yang kurang memanfaatkan dengan baik gitu ya. Kenapa? Maka dari itu ada upaya yang dimana kita harus bisa menumbuhkan jiwa-jiwa pada diri seseorang gitu, seperti itu. Nah, gimana caranya? Mungkin nanti itu kita akan bisa membenahi atau kualitas pribadi seseorang gitu, seperti itu. Maka dari itu salah satunya dalam kehidupan, dalam kita cari solusi atau dan lain sebagainya, tantangan tersebut kita akan lalui gitu, yang dimana ketika kita bisa berpikir secara
secara berstruktur gitu ya matematika, dimana ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, kemudian masalah tersebut kita kan tidak akan mungkin kita kebingungan gitu ketika kita sudah bisa berpikir dengan kritis dan lain-lainnya. Salah satunya itu udah terbentuknya dari konsep dasar di matematika seperti itu. Tadi ya teh ngomongin perihal jiwa ya teh. Betul. Kan tidak sedikit orang yang ngerasa kalau mereka tuh sebenarnya tuh tidak berbakat di bidang matematika gitu. Nah, jadi cenderung menghindarinya karena mereka tuh itu mah bukan passion saya gitu. Banyak itu kayak gitu. Nah, menurut teteh nih, kemampuan matematika itu sebenarnya bawaan atau sesuatu yang bisa dikembangkan dari diri seseorang. Oke, bagus sekali ya itu ya, karena betul, karena dalam mindset ataupun dalam seseorang itu merasa itu bukan passion saya gitu ya. Tapi itu sebetulnya itu bukan dari muncul karena mulai dari kita lahir gitu ya. Tapi apa, mindset yang terus-terusan kita berpikir, karena semakin berjalannya waktu mindset terus berpikir ya, terus berkembang dan lain sebagainya, yang dimana itu mindset itu perlu dibenahi ataupun betul tadi sudah disampaikan mungkin ya, apakah itu bisa dikembangkan dan sebagainya atau itu naruli sudah ada dalam diri kita gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah bisa dibentuk gitu, yang dimana banyak faktornya, jelas ada faktor internal maupun eksternal. Jadi pembentukan hal seperti itu bisa didukung oleh faktor-faktor yang internal ataupun eksternal dalam diri kita. Seperti itu. Iya. Nah, gimana sih Kak, untuk bentuk dukungan itu kan kita tuh harus ada sebuah cara gitu, biar betul. seseorang tuh tertarik dan percaya diri bahwa mereka tuh ternyata di matematika tuh mereka bisa gitu. Nah, gimana sih caranya teh? Oke. Nah, terkait perihal itu ada faktornya mungkin ya, faktor internal maupun eksternal, yang dimana sebetulnya itu adalah harus adanya mitra. Kalau misalkan kita bahas dari pembelajaran mungkin ya, mitra itu tidak hanya guru dengan siswa, tapi itu adalah dengan orang tua. Kita harus bermitra dengan orang tua, maka dari itu kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana caranya anak tersebut ataupun para peserta-peserta didik yang lain pun itu bisa terbentuk gitu. Nah, dari itu bukan hanya sekedar belajar di sekolah, kamu harus belajar matematika tidak hanya seperti itu, tapi dalam kehidupan, mungkin dari lingkungan sekitar mungkin ya, karena lingkungan sekitar itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Maka dari itu peran guru, peran orang tua itu sangat berpengaruh, yang dimana semuanya itu perlu adanya kerjasama atau mitra yang baik seperti itu. Ya, iya. Nah, kan sekarang tuh teknologi makin canggih. Betul. Ya. Terus kita juga menghadapi pembelajaran abad 21 ya, Teh. Iya. Nah, selain itu juga karir yang sekarang tuh semakin banyak dengan bantuan teknologi. Nah, gimana sih peran matematika dalam karir seseorang? Oke. Perannya dalam karir mungkin ya, itu betul-betul sangat berpengaruh sekali gitu ya. Karena matematika karena konsep dasar yang dimana dari proses pembelajaran, dari kehidupan sehari-hari, ketika kita sudah berjalan dengan baik, komponen kita sudah dilaksanakan dengan baik, itu pasti akan berpengaruh ataupun akan nantinya ke jenjang karir selanjutnya gitu ya. Yang dimana dari mulai sekarang kita akan mempersiapkan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang, maka karirnya pun itu akan terbenahi gitu ya. Mungkin dari awal mula kita sudah paham ataupun dan lainnya, itu ada sebagai salah satu cara untuk jenjang yang lebih luas lagi untuk karirnya itu seperti itu. Baik itu dari nantinya mungkin bisa lebih luas lagi di kita sebagai guru, ataupun ya yang kalau di bidang pendidikan itu bisa mengembangkan bahwa matematika itu ataupun matematika itu bisa lebih menyenangkan gitu. Tidak hanya mindset peserta didik itu sekarang kita akan rubah sedikit demi sedikit, baik dari itu dari kita sebagai selaku guru mungkin ataupun dari lingkungan sekitar gitu. Jadi itu sangat berpengaruh gitu. Jadi baik itu dari perilaku gurunya ataupun dari proses yang lainnya pun sangat berpengaruh. Jadi siapkanlah dari sekarang mungkin ya, karena masa depan tergantung apa yang sekarang kita lakukan gitu kan ya. Mungkin itu karirnya ya untuk kedepannya. Nah, terus kan Teh ya, yang saya lihat gitu ya, banyak dari peserta didik itu yang ngerasa kalau misalkan matematika tuh hanya relevan di dunia sekolah saja gitu. Pada pengaplikasian dunia sehari-harinya tuh mereka tuh nggak sadar bahwa mereka tuh menerapkan matematika secara tidak langsung gitu kan. Tapi mereka tuh menolak kalau matematika mah dipelajari hanya untuk di sekolah saja gitu. Padahal pada kenyataannya pada saat kita melakukan kegiatan atau kita berbelanja mungkin ya, itu kan sangat menerapkan aplikasi matematika gitu. Tapi
tapi mereka tuh enggak menyadari untuk oh itu tuh ternyata matematika gitu. Nah, gimana sih biar mereka tuh ngeh kalau ternyata pembelajaran yang mereka pelajari di sekolah itu diterapkan langsung nih di pembelajaran dan di kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Mungkin lebih ke apalagi ini menyangkut perihal pembelajaran abad 21 ya. Ya. Nah, karena kenapa kita akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang? Karena tantangan kita akan semakin luas lagi, di mana sekarang kita dituntut untuk bisa bersaing secara global. Di sini bukan hanya bersaing hanya dengan beberapa, tapi di luaran sana mungkin ya, di luar sana kita bisa bersaing secara global dengan salah satunya mungkin dari proses pembelajaran itu salah satu upaya agar si siswa itu merasakan oh ternyata ini penting loh, ternyata dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari pernah kita lakukan gitu ya. Nah, dimana itu adalah peran dari proses pembelajaran. Yang dimana proses pembelajarannya mungkin sekarang namanya abad 21 ya. Kita harus ada yang berpikir kritis, kreatif, kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk upaya agar proses pendidikan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, salah satunya upaya pembelajaran tersebut kita kenalkan mungkin bisa implementasi ke proses pembelajaran yang lebih memperkenalkan ke kehidupan nyata. Misalkan kalau perihal uang jajan, nah tanpa kita sadari ternyata kita sering jajan banget ya, jajan itu mengeluarkan uang dan sebagainya. Itu adalah sebuah konsep dari matematika. Nah, mungkin dari proses pembelajaran, misalkan dari pembelanjaan, misal kita bisa melakukan ataupun proses pembelajaran yang dimana mereka untuk shopping gitu ya, shopping di kelas, bukan hanya di kehidupan saja gitu ya. Nah, di kelas pun kita bisa shopping gitu ya, shopping dengan shopping apa, mungkin kita akan membeli peralatan apa, pakaian mungkin, atau ada kebutuhan kita akan memasak dan sebagainya. Nah, dimana itu adalah bisa kita kemas lebih baik lagi agar siswa itu bisa belajar dengan menyenangkan gitu, tetapi tidak menghilangkan esensi dari proses pembelajaran. Nah, di situ juga ada konsep matematikanya yang dimana mungkin mereka akan nanti menghitung gitu ya proses pembelajarannya seperti apa, dan ternyata oh saya sering belanja, ternyata oh ini adalah konsep matematika yang diterapkan di sekolah mungkin. Nah, itu adalah salah satu bentuk mengajak mereka untuk untuk ke dunia sesungguhnya gitu, dengan salah satu kemasan dari proses pembelajaran gue seperti itu. Nah, tadi itu ya Teh kan kalau misalkan yang saya pernah rasain dulu ya Teh, waktu pembelajaran matematika tuh materi yang kita pelajari itu merasa enggak satu kesatuan alias terpisah-pisah gitu kan. Padahal ketika saya beranjak dewasa seperti sekarang gitu, kita kayak ternyata materi yang dasar itu punya pondasi sebagai jalan buat ke materi yang lainnya gitu kan. Tapi pada saat pembelajaran berlangsung, saya merasa kalau materi itu tuh beda dengan materi yang lainnya ya, nggak ada satu kesatuan gitu. Nah, terus pas pengaplikasiannya di dunia sehari-hari tuh kayak udah matematika mah nanti nggak akan dipelajarinya kayak pelajarannya kayak gini mah nggak bisa diterapin di dunia nyata gitu. Padahal pada kenyataannya yang seperti kita tahu matematika tuh luas banget gitu kan, bukan cuman harus kita menghitung gitu sebenarnya, tapi kan proses kita memecahkan masalah juga bisa dengan matematika gitu kan. Nah, gimana sih cara ngubah mindset atau paradigma dari si siswa biar mereka tuh berpikir kalau ternyata matematika itu tuh cangkupannya luas, bukan cuman perihal berhitung ataupun logika mereka yang bisa digunakan di kegiatan sehari-hari mereka gitu. Caranya mungkin ya. Nah, dimana kan sebetulnya itu yang sangat berpengaruh dalam diri kita itu adalah kembali lagi ke mindset, yang dimana itu adalah sangat berpengaruh, karena kan ketika kita merespon diri kita dengan baik pasti akan baik juga gitu ya. Nah, dimana ketika kita merespon ataupun menangkap sesuatu dengan wah ini mah ngapain sih harus belajar ya, ngapain sih ini susah loh, ini pusing loh, atau kayak gimana lah ya. Nah, itu adalah kembali lagi. Nah, faktor tersebut bisa kita satu persatu benahi, bisa kita ubah salah satu mindset itu tuh dengan perannya guru yang dimana mungkin kita selaku guru bisa berperan ataupun bersikap kepada siswanya itu yang tidak menakutkan mungkin ya. Karena kebanyakan yang saya alami pun ya, Bu, biasanya kalau misalkan guru matematika seperti ini. Betul. Nah, itu adalah peran kita. Kita pun tidak bisa menyalahkan yang sudah lalu, tapi kita upgrade, yang namanya kita harus upgrade, yang dimana baik itu guru ataupun kita akan mengajak siswa tersebut untuk upgrade juga mindsetnya, bahwa ternyata matematika itu luas, matematika itu bisa menyenangkan loh gitu, tanpa kita sadari. Nah, yang dimana itu perilaku salah satu dari gurunya.
siswanya, ataupun nantinya itu adalah karena motivasi siswa juga ya. Motivasi siswa ketika kita bisa mengajak siswa ataupun hatinya sudah tersentuh mungkin ya, sudah tersentuh, itu adalah salah satu upaya kita untuk mengajak mindset itu tuh berubah gitu. Karena banyak sekali yang emang menganggap, bahkan sampai saat ini mungkin ya, menganggap matematika itu sulit dan sebagainya. Nah, maka dari itu adalah salah satunya adalah kita perilaku dari sikap mungkin ya, dari sikap seorang guru mungkin, bisa juga dari itu salah satu upaya mungkin ya. Nah, dan dimana kita pun sama-sama upgrade gitu, upgrade terus upgrade. Gimana caranya? Nah, sebelum kita tahu ya masalah siswa itu, kenapa sih siswa itu merasa kesulitan ataupun tidak suka gitu ya, sampai merasa ini menakutkan, ini membuat saya pusing gitu ya. Itu adalah kita bisa dengan cara, salah satunya bukan dari sikap saja ya, dari kita lihat permasalahannya. Oh, ternyata apa nih masalahnya gitu ya, siswa mengalami apa. Nah, mungkin kita bisa di ini ya, mencari data, mencari informasi Riset gitu ya. ya, riset ke siswa, apa sih kendalanya gitu. Itu masih banyak caranya. Nah, kemudian kita sudah tahu masalahnya, kita terjemahkan masalah tersebut menjadi kebutuhan siswa. Oh, ternyata siswa itu lebih membutuhkan ataupun pengajarannya lebih cocok seperti apa. Nah, itu adalah dari masalah, kita tafsirkan masalah tersebut menjadi kebutuhan. Nah, kebutuhan belum selesai ternyata, masih ada prosesnya. Dari kebutuhan tersebut kita akan tahu solusinya seperti apa. Nah, setelah kita merancang solusi-solusi tersebut, kita akan memilih memilih metode ataupun solusi yang terbaik gitu, yang dimana itu adalah semua komponennya kita sudah jalankan dengan baik. Itulah bisa sebagai solusi untuk siswa itu bisa merubah mindsetnya seperti itu. Seperti itu, betul. Berarti metode pengajaran dari guru juga mempengaruhi bagaimana mindset siswa gitu kan. Apalagi mereka tuh banyak yang berpikir matematika mah gurunya pasti galak gitu ya. Betul, Gitu itu ya kan. sering sekali. Nah, itu tuh sebenarnya cara atau pembelajaran yang seharusnya itu untuk diterapkan yang sekarang ya. Apalagi sekarang udah gen alpha mungkin ya Teh. Betul, Nah, betul, udah beda lagi dengan gen Nah, kita gitu kan sebelumnya. Sebenarnya pembelajaran atau cara ngajar nih yang mereka tuh bisa terima dengan welcome. Oh, ternyata matematika tuh gampang loh, gara-gara metode pembelajaran yang asik, yang dikemas dengan serapi mungkin. Gimana caranya mereka itu ternyata tersentuh, oh ternyata matematika itu luas ya cangkupannya. Ternyata guru ini tuh, guru matematika kita yang sekarang itu sangat asik nih pembelajarannya tuh. Nah, cara pembelajaran ngajar ke anaknya itu kayak gimana sih yang seharusnya yang bisa anak itu welcome gitu untuk matematika? Kalau dari proses pembelajaran mungkin ya, nah sebetulnya setiap guru mungkin punya cara tersendiri ya, karena mungkin ada cara tersendiri, mungkin ada gimana sih untuk menarik perhatian anak gitu ya. Nah, itu saya pun meyakini ya, guru-guru di luar sana mungkin ya, baik itu guru-guru saya mungkin yang sudah beliau itu sangat berjasa gitu ya, itu beliau pasti punya cara yang masing-masing. Mungkin sekarang kita dilihat dari perkembangan saja, yang dimana tuntutan sekarang kita bisa bersaing secara global, itu adalah salah satu metode-metode atau pembelajaran yang bisa kita terapkan. Salah satunya mungkin banyak ya model-modelnya, yang dimana melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah gitu, yang dimana siswa itu betul-betul sangat terlibat gitu ya, terlibat dari tidak hanya siswa hanya mendengarkan atau sebagainya. Jadi kita mungkin betul tadi dikemas lagi. Nah, di mana kemasan tersebut itu mengajak siswa gitu. Jadi mungkin tidak jenuh ya untuk proses pembelajarannya, tidak jenuh. Jadi caranya mungkin lebih memilih pembelajaran yang tepat gitu ya, yang dimana itu mungkin setelah dari riset tadi, ternyata dominannya itu lebih cocok menggunakan metode A atau B dan lain C kayak gitu. Nah, tidak hanya puas dari A saja ataupun yang lainnya, tapi kita ada yang namanya evaluasi kan ya, evaluasi yang dimana ketika kita sudah menerapkan satu model pembelajaran atau metode pembelajaran, itu kita evaluasi, ternyata apakah ini tetap efektif, bisa menarik perhatian anak bisa menjadi aktif dan lain sebagainya. Itu adalah ketika faktor ataupun anak bisa aktif itu karena keterlibatan mereka. Betul. Ya. Karena ketika mereka merasa saya sedang belajar loh gitu ya, jadi kita tarik perhatian bahwa hati anak-anak tersebut, saya belajar, maka itulah proses aktif itu tuh bisa
kita tumbuhkan mungkin ya. Nah, jadi keterlibatan anak itu sangat penting gitu. Jadi lebih ke pemilihan aja, pemilihan. Kan pemilihan tersebut kita evaluasi terus, upgrade mungkin ya. Terus di-upgrade setiap proses pembelajaran itu. Berarti secara tidak langsung ketika anaknya memahami sebuah materi pembelajaran di matematika, kan anak itu suka kayak, ibu aku tuh udah bisa loh di materi ini, dan itu tuh timbul rasa bangga dan senang dari anak, sehingga anak itu lebih tertarik untuk pembelajaran matematika gitu. Nah, itu tuh kan berarti kita kalau bisa ya harus menerapkan konsep atau cara pembelajaran itu di konsep-konsep yang lainnya, agar anak juga sama tersentuh dan memahami pembelajaran seperti sebelumnya gitu. Tapi anak-anak itu ya tadi ya kayak materinya tuh ternyata beranjak materi itu susah gitu, dan semakin enggak logis untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Padahal pada kenyataannya semua pembelajaran matematika itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena keterkaitan mungkin ya sebetulnya karena betul-betul konsep dasar tuh perlu dikuatkan dari sekarang gitu. Karena betul, ketika tantangan semakin jauh, maka itu semakin berat gitu ya. Berat di sini mungkin lebih ke kita harus betul-betul bisa memahaminya gitu kayak gitu. Jadi di mana itu adalah salah satu konsep dasar yang emang perlu kita kuatkan dari sekarang. Ketika itu sudah kuat, pasti berjalannya pun bertahapnya itu bisa dilalui gitu, seperti itu. Karena kebanyakan emang dari awal suka masih ada ini itulah gitu. Nah, makanya dari situ kita selaku guru ataupun orang tua di rumah gitu ya, kita bisa mengajak anak tersebut, bisa terus-terusan memotivasi anak bahwa setiap pembelajaran bukan hanya matematika mungkin ya, pembelajaran yang lain pun sangat betul-betul itu penting gitu. Salah satunya matematika itu lebih penting juga gitu, seperti itu. Ini gak sih Teh, kan mereka tuh pasti berpikir ketika mereka sudah mempelajari pembelajarannya gitu. Nah, contoh konkret ketika mereka menerapkan matematika di kehidupan sehari-harinya tuh seperti apa sih Teh? Oke, contoh konkretnya mungkin salah satunya mungkin ada proses pembelajaran yang dimana tadi mungkin sedikit disampaikan perihal shopping list ya. Nah, mereka, oh Bu, ternyata saya sering belanja ini loh Bu. Ternyata kalau kita mau membuat sesuatu, misalkan kita akan membuat kue ya Bu ya, kue. Nah, di situ ada di shopping list di sekolah pun, misalkan kita sediakan beberapa yang namanya daftar belanja dengan apa yang akan kita buat gitu, betul. Nah, anak-anak otomatis ketika anak-anak akan membuat kue A, maka anak-anak akan mencari bahannya apa saja yang kita dibutuhkannya. Betul. Begitupun dengan harganya. Ketika uang pun di situ ada keterlibatan. Ketika kita mempunyai uang 100.000 mungkin ya, contohnya 100.000, ternyata belanja kita itu adalah misalkan kurang dari 100.000, otomatis anak-anak tahu. Nah, ternyata itu contoh konkretnya pun anak-anak akan lebih ke penggunaan uang jajan mungkin. Ketika manajemennya betul, uang jajan kita ingin membeli sesuatu mungkin ya, jajanan-jajanan apa mungkin ya di sekolahnya. Nah, itu ketika dikasih bekal mungkin ya, nah anak-anak tahu, oh ternyata ketika saya mau membeli A ataupun ini harga berapa, dengan uangnya cukup gak ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada satu contoh yang konkret yang dimana itu adalah tanpa kita sadari sering mungkin dilakukan. Nah, itu adalah salah satu konsep dari matematika yang diimplementasikan dalam kehidupan uang jajan ataupun dalam kehidupan sehari-hari di rumah mungkin ya. Tanpa kita sadari ada yang misalkan ada salah satu contoh, ibu lagi memasak sayur mungkin ya. Nah, sayur tersebut kita akan merebus dulu air. Nah, ternyata tidak sembarang air dimasukkan. Oke, jadi kan kita harus tahu dulu berapa air yang kita perlukan. Kemudian bumbu apa yang kita perlukan, bumbu takaran bumbu berapa, segimana kayak gitu. Nah, itu adalah konsep-konsep matematika yang kita perlukan di kehidupan. Nah, kan sadari ya, masak pun ternyata ya. Iya, bahkan mereka tuh kayak, oh ternyata masak juga harus dihitung. Iya, betul. Masak-masak yang sederhana juga betul. Gak serta-merta tiba-tiba dimasukin ya, Teh. Betul. Karena kan sesuai porsinya, sesuai dengan takaran yang sudah disajikan dan sebagainya. Itulah mungkin implementasi konkretnya gitu ya. Seperti itu. Ya, begitu ya sobat. Jadi bahkan kalian pun mulai ngerasa kalau ternyata matematika itu penerapannya sangat luas sekali kan. Nah, kan banyak selain pembelajaran dari siswanya minat, keterlibatan guru, kan penting juga keterlibatan dari orang tua ya. Apalagi sekarang mulai menerapkan kurikulum deep learning, betul kan? Nah, banyak
orang tua yang mungkin bertanya-tanya bagaimana sih cara terbaik gitu agar mengenalkan dan menanamkan untuk cinta gitu, Iya, bukan cinta betul. ya, lebih ke paham matematika betul. gitu ke anaknya gitu. Nah dari Teteh ada gak sih cara yang paling dirasa efektif Betul. gitu agar siswa bisa mulai menyukai pembelajaran matematika gitu? Oke. Kalau selaku keterlibatan tadi guru sudah sering dibahas ya. Ya, Sekarang keterlibatan atau faktor dari lingkungan atau keluarga gitu ya. betul. Yang dimana betul pasti orang tua gimana ya caranya ya biar anak tuh bisa paham. Mungkin bisa diilustrasikan dengan barang-barang sekitar mungkin ya. Iya. Atau misalkan dengan yang ada di sekitar saja gitu. Misalkan Benda-benda konkret yang Betul. bisa kita lihat berarti secara langsung. Betul. Misalkan coba deh ini apa. Nah, bisa kita terapkan juga. Nah, ternyata tanpa kita hanya mengenalkan di rumah dengan barang-barang yang ada di rumah pun itu sebetulnya terselipkan. Itu adalah pemahaman mengenai materinya Matematika, gitu. iya. Jadi anak-anak lebih ternyata di rumah juga Banyak bisa ya, loh. banyak ya kayak gitu. Jadi mungkin orang tua bisa mengajak anak untuk mengeksplor yang ada di sekitar rumah saja gitu. Jadi mungkin pembelajaran pun yang tidak hanya tertekan mungkin ya kamu harus bisa dan sebagainya, enggak. Orang tua pasti punya caranya masing-masing untuk anaknya yang terbaik gitu ya. Nah, salah satunya mungkin dengan dikenalkan ataupun diajak anak untuk mengeksplor atau melihat lingkungan sekitar yang dimana itu adalah sebagai konsep-konsep dasar dari proses pembelajaran gitu ya. Kayak mulai dari membaca mungkin kan ya, kalau tanpa kita sadari membaca, coba itu baca itu apa coba. Nah, itu salah satu bentuk iya mah itu gambar apa loh gitu kayak. Nah, matematika pun sama, ketika ada barang-barang di sekitar itu bisa kita kenalkan, ini coba, ini bola bentuknya seperti apa ya. Nah, ini sering dimainkan kan, suka dimainkan sama teman-teman dan sebagainya. Nah, itu adalah konsep-konsep yang bisa kita terapkan gitu ya, salah satu cara ketika di lingkungan rumah seperti itu. Bahkan kalau orang tuanya yang punya warung mungkin anaknya secara tidak langsung mereka itu belajar menghitung gitu, karena kan ketika ada pembeli dan orang tuanya nggak ada, mereka tuh harus bisa kan kayak salah satunya beli ini uangnya berapa, dia tuh harus tahu keluarnya berapa kan kayak gitu ya. Berarti banyak banget ya Teh, sangat banyak, luas sekali. Iya, dari segi lingkungan sekolah, lingkungan rumah gitu kan, bahkan untuk karir juga itu sangat menentukan ya Teh. Betul, itu sangat-sangat kayak gitu ya guys. Jadi banyak banget sebenarnya penerapan konsep matematika yang secara tidak langsung kalian tuh melakukannya gitu tanpa kalian sadari gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalkan siswanya tuh ini pada saat mereka mengerjakan tugas kelompok ya Teh. Nah, kadang ada anaknya itu yang paham, ada anak yang enggak paham juga. Nah, ketika itu kan kita biasanya menggunakan pembelajaran tutor sebaya, ya kan. Nah, itu tuh biasanya anak yang sebagai tutor sebaya itu menjelaskan hanya konsepnya, apa yang dia pahami gitu. Nah, jadi anak yang menerimanya itu tuh kurang paham gitu karena tidak ada contoh konkret di kehidupannya gitu. Nah, upaya kita untuk membantu mereka ketika mereka tutor sebaya itu seperti apa Teh? Keterlibatan kita mungkin ya, yang dimana tutor sebaya itu sering dilakukan gitu ya. Kita lebih memperhatikan kepada beberapa anak yang emang membutuhkan perhatian gitu ya, yang dimana kita berikan stimulus. Ternyata ini dari tutor sebaya kita berikan stimulus yang dimana untuk mengajak mereka sebelum ke ini kita contohkan dengan kehidupan nyatanya gitu ya, salah satu konkretnya. Nah, kita ilustrasikan, mungkin kita hanya memberikan stimulus saja, ilustrasikan permasalahannya seperti apa, ketika coba lihat ke kehidupan kita masing-masing ini sering terjadi atau seperti apa. Jadi kita memberikan stimulus saja agar mereka bisa tergugah gitu ya, tergugah ternyata bisa juga loh ke hal-hal yang emang sebetulnya ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita berikan stimulus dan pendampingan mungkin ya, pendampingan ketika membutuhkan anak-anak yang membutuhkan perhatian, yang dimana kita pun harus peka gitu ya. Pekanya pun tidak hanya fokus ke anak yang bisa. Betul. Nah, tapi anak yang masih butuh gitu ya, mereka bisa sebetulnya, cuman emang prosesnya mungkin ya, dan itu membutuhkan proses yang lumayan seperti itu. Jadi kita pun harus peka terhadap anak tersebut gitu. Ketika anaknya kesusahan atau kesulitan, ketika kita peka, anak pun merasa wah diperhatikan. Nah, betul, nggak kayak ya udah deh saya nggak bisa, nggak akan selesai gimana. Nah, itu adalah salah satu bentuk perhatian kita. Ternyata hal tersebut pun diperhatikan oleh
guru ataupun teman-teman sekitarnya seperti itu. Jadi lebih mereka pun diajak gitu, oh ternyata saya pasti bisa loh, meskipun proses saya berbeda dengan yang lain, tapi setiap anak punya caranya gitu. Nah, gitu ya Sobat Logmed, banyak sekali penerapan yang bisa kita terapkan tentang konsep matematika di kehidupan kita. Nah, nih Teteh, gimana ya kalau misalkan nih di dunia ini ternyata matematika hilang gitu? Ya. Apa nih yang kacau pertama kali? Waduh, kalau hilang mungkin ya. Sekarang pun ketika kita tidak mempelajari ya, permasalahan pun tidak akan terselesaikan dengan baik gitu loh. Betul. Apalagi sampai hilang gitu ya. Kehidupan kita mungkin setengah dari kehidupan kita tuh merasa hilang gitu ya. Betul. Karena kan tanpa kita sadari itu adalah salah satu prosesnya gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan gitu. Karena kan kita banyak banget ya berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitar. Itu banyak sekali perkembangan zaman sekarang pun, tantangan semakin banyak, semakin luas, dan semakin banyak lagi. Betul. Gitu ya. Nah, dari Teteh sendiri kan udah banyak banget belajar ya matematika itu dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga ngambil pendidikan matematika ya Teh. Pernah nggak sih Teteh punya pengalaman yang lucu gitu, yang ketika Teteh itu ternyata salah ngitung gitu? Iya, betul. Biasanya itu suka seneng duluan ya. Kita bisa menyelesaikan satu soal misalkan ya. Apalagi yang lain belum selesai. Saya udah selesai loh. Bangga. Gitu ya, bangga banget ya. Tapi udah yakin banget, paling yakin gitu ya. Nah, ternyata ketika dicek, waduh, itu benar-benar kecewa ya. Benar, salah sih. Dari awal menyelesaikan pun sudah sama gitu ya, sudah betul-betul diselesaikan dengan baik gitu ya. Dan ternyata kebanyakan salah satunya itu adalah ketelitiannya. Itulah kurang ketelitian dari saat kita menghitung juga mempengaruhi hasil yang nantinya ketika kita udah semangat malah jadi salah ternyata. Nah, kadang ketika seperti itu tuh kan timbul kekecewaan dari diri kita ya Teh, sehingga kita tuh malah nggak mau nyelesain lagi masalah itu gitu kan, malah di skip karena ternyata kita salah loh, padahal kita tuh sudah seteliti mungkin melihat cara-cara yang diberikan guru yang kayak gitu ya, tapi kita tuh malah kecewa ternyata hasil yang kita kerjain selama itu ternyata salah. Betul. Nah, itu biasanya lebih ke kita beritahu gitu ya, ternyata kesalahannya sebelah mana gitu. Coba dicek kembali hal-hal itu, yang dimana itu ada salah satu upaya untuk siswa tersebut tuh, oke, aku coba lagi deh, oh ternyata di sini loh yang salahnya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk, oh iya ya, kenapa? Oh iya, nah baru menyadari gitu ya. Oh ternyata itu adalah salah satu bentuk upaya kita akan menunjukkan gitu. Ternyata sedikit keliru tuh di bagian mana gitu, sehingga hasilnya itu kurang tepat ataupun salah gitu ya, hasilnya salah gitu. Jadi itu lebih diperdalam lagi, harus teliti gitu dalam mengerjakannya. Berarti bisa kita simpulin ya kalau pentingnya ketelitian dalam pengerjaan soal matematika. Begitupun dengan contoh-contoh yang di sekitar kita gitu. Meskipun tadi banyak banget ya Teh penerapan di dunia di kehidupan kita sehari-hari, tapi enggak semua itu cocok dengan konsep yang kita pelajari sekarang, berarti kan? Betul. Jadi kembali lagi lah ya, yang namanya proses pembelajaran bisa, yang namanya kesuksesan ataupun keberhasilan dari proses pembelajaran bukan hanya dari prestasi siswa saja. Tapi dari apa? Dari siswa tersebut bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang jadi poin utamanya seperti itu. Nah, kalau misalkan matematika ya Teh diibaratkan dalam sebuah film gitu. Sebenarnya matematika itu cocoknya jadi peran apa sih? Mau itu peran pahlawan, penjahat, atau bahkan mantan dari pacarnya? Iya, kalau dari film mungkin ya, itu lebih ke pahlawan bisa juga loh. Kenapa? Karena ketika semua ada permasalahan, kita akan cari solusi seperti apa? Solusi tergantung apa masalah yang kita hadapi, seperti itu. Jadi kalau dibilang sebagai pahlawan bisa ya. Terus kalau dibilang apalagi tadi yang namanya peran-peran penjahat, waduh kalau penjahat sih gak mungkin ya penjahat gitu ya. Sebegitu pentingnya matematika di kehidupan kita jadi penjahat. Betul, sangat bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi kehidupan kita untuk kedepannya juga. Jadi lebih tepat mungkin pahlawan ya, karena sangat-sangat mempengaruhi semuanya di kehidupan kita ya. Betul. Nah,
coba deh, aku nanya Teteh ya. Ya. Lebih sulit ngitung peluang jodoh ya, atau peluang kita buat dapetin nilai 100 di matematika? Aduh, kalau untuk peluang lebih sulit mungkin sudah pada tahu lah ya. Kalau yang Jelas namanya ini. peluang jodoh ya itu aduh sangat-sangat banyak, harus ikhtiar kitanya Iya. mungkin ya. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk mencari peluang nilai 100 di matematika itu lebih gampang ya Teh? Betul, itu sangat-sangat bisa sekali, sangat-sangat semua orang bisa untuk menyelesaikan hal tersebut gitu ya. Pasti ada solusi, ada cara yang bisa kita lalui untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu lebih mudah mungkin ya. Betul. Nah, Teteh lebih pilih hidup tanpa kalkulator selamanya Iya. atau harus ngerjain soal cerita tapi dengan konsep implementasinya di warung? Oke, lebih ke tanpa kalkulator mungkin ya, karena implementasi ketika di kehidupan itu lebih Gampang. sangat iya betul, Betul. sangat bisa apa ya, terilustrasikan gitu ya. Jadi ketika kita di kehidupan, kita di proses pembelajaran, karena kan namanya kalkulator, kita sebetulnya ketika kita sudah bisa, kita bisa lebih lebih dalam mungkin ya, proses menghitung itu bisa gitu ya. Betul. Karena pasti bisa, itu pasti diselesaikan. Karena kalau implementasi itu lebih kita di kehidupan tuh kita berjalan gitu. Ternyata pentingnya matematika atau keterlibatan matematika itu sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Banyak sekali pembelajaran di lingkungan sekitar seperti itu. Tuh ya Sobat Logmed, jadi kalian itu harus mulai suka dengan pembelajaran matematika karena secara tidak langsung semua penerapan dalam kehidupan juga terpengaruhi oleh pembelajaran matematika gitu ya Teh. Betul sekali. Nah ya Teh, sebagai bentuk penutup gitu ya. Nah dari Teh ini sendiri punya pesan gak sih Bu yang ingin disampaikan kepada Sobat Logmed yang nonton di rumah? Gimana sih pentingnya matematika dalam kehidupan terlepas ya dari latar belakang mereka itu dari pendidikan atau punya profesi yang lain-lain gitu. Oke, pesannya mau sampai kapan kalian tidak suka matematika? Betul. Kalau tidak dimulai dari sekarang, lakukanlah dimulai dari sekarang, karena itu adalah berpengaruh untuk masa depan kita. Masa depan kita tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Maka yuk dari sekarang kita suka dari matematika. Betul. Nah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini sangat-sangat seru dan banyak sekali ilmu yang kita dapat dan bahkan ternyata matematika itu sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari ya Teh. Nah, untuk itu, untuk kita semua coba kita mulai mendekatkan diri kepada matematika dan mulai suka kepada matematika karena itu akan mempermudah sekali untuk hidup kita ya Teh. Betul sekali. Nah, untuk itu matematika ternyata bukan cuma tentang rumus ya Teh, tapi juga tentang soal cara berpikir, logika, terus gimana cara ngatur kehidupan kita dengan baik ya Teh. Betul sekali. Nah, untuk itu terima kasih ya Teh Cindy untuk semua waktunya, ilmunya, bahkan inspirasi yang sangat-sangat banyak untuk kita semua ya. Dan akhirnya sampai kita di penghujung kegiatan. Terima kasih untuk kalian semua Sobat Logmed yang senantiasa dengerin sampai akhir. Terima kasih juga buat Teh Cindy. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan jangan lupa matematika itu sangat mudah. Terima kasih, see you and staycation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.